Nak, Pok ya kamu itu berhenti dulu main komputernya. Kamu itu bahkan gak makan berhari-hari loh. Bentar lagi ya Pak, tanggung banget ini. Nah, alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Wih, alhamdulillah. Emang kamu lagi ngerjain apa toh nak di komputer itu? Hehehe, bukan apa-apa sih Pak. Cuma ngolah data dan beberapa informasi aja. Oh iya, Bapak kok belum berangkat kerja sih jam segini? Bapak tuh kepikiran kamu yang udah berhari-hari main komputer sampai gak makan. Bapak kan jadi khawatir, makanya bapak belum berangkat kerja. Pak, aku kan udah bilang Bapak itu jangan terlalu khawatir berlebihan. Gimana gak khawatir, coba orang kelakuan kamu itu aja kayak begitu. Dan ngomong-ngomong, kok bisa sih masih komputer itu masih hidup? Padahal itu komputer yang kamu beli di tempat rongsokan dengan harga yang sangat murah kan? Ya bisa lah Pak. Bapak ini kok kayak nggak tahu aja sih kemampuan aku dalam teknologi dan juga memperbaiki. Ya bapak tahu sih, cuma bapak kira kamu itu gak sampai bisa memperbaiki komputer yang udah rusak. Dan nak, kamu itu belajar komputer dari mana coba? Heran deh bapak, padahal dulu kamu itu kan bapak sekolahin cuma sampai SD. Tapi kamu itu bisa mahir banget dalam bidang teknologi. Ya aku belajar otodidak Pak. Cuma aku juga nggak tahu nih kenapa otak aku tuh bisa mudah banget paham tentang teknologi gitu. Alhamdulillah, berarti itu anugerah ya nak. Kalau saran bapak, mending kamu itu coba nyari kerja di perusahaan teknologi gitu, supaya kamu itu bisa menyalurkan bakat kamu dan bisa dapat uang. Aku sih juga pengennya gitu Pak. Tapi emangnya perusahaan teknologi mau nerima aku? Apalagi kan aku ini cuma lulusan SD Pak. Kalau kamu itu menunjukkan kemampuan kamu, sepertinya bisa deh nak. Iya juga ya Pak. Ya udah deh. Besok aku bakal coba nyari kerja di perusahaan-perusahaan teknologi. Nah gitu dong, daripada kamu itu di rumah aja kan dan terus-terusan main komputer sampai gak makan berhari-hari, mending sekalian kerja aja. Iya. Ya udah, mending Bapak sekarang langsung berangkat kerja sana ke pabrik. Ntar malah telat dan kena marah bos loh. Astagfirullahaladzim. Ya nak, ya ampun bapak itu jadi lupa. Ya udah, ya bapak berangkat kerja dulu. Kamu jangan lupa makan. Bapak tadi udah masak nasi goreng spesial buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya Pak, siap. Bapak hati-hati ya di jalan. Keesokan harinya, Ira pun mencoba mencari pekerjaan di sebuah perusahaan teknologi. Permisi Mbak. Iya, Mbaknya ada perlu apa ya? Di sini bukan tempat untuk minta-minta Mbak. Saya kesini bukan untuk minta-minta Mbak. Nama saya Ira. Saya kesini mau ngelamar kerja. Di sini kan buka lowongan pekerjaan pada bagian spesialis keamanan cyber ya. Apa? Mbak Ira mau ngelamar kerja jadi spesialis cyber di perusahaan ini? Hahaha. Mbak, kalau Mbak mau bercanda jangan di sini dong. Nggak lucu tahu nggak? Mbak, saya itu nggak bercanda. Saya tuh beneran mau ngelamar kerja Mbak jadi spesialis cyber di perusahaan ini. Duh ya ampun, ternyata beneran toh. Mbak Ira, tahu diri dong. Penampilan Mbak Ira aja udah kayak pengemis, lusuh dan kumel. Bisa-bisanya mau ngelamar kerja di perusahaan ini jadi spesialis cyber. Mbak, emangnya kemampuan seseorang itu bisa diukur apa dari penampilan? Ya enggak sih, tapi kan ya orang yang berpenampilan kayak Mbak ini biasanya otaknya minus. Hahaha. Astagfirullah Mbak, kalau ngomong tuh dijaga. Padahal Mbak ini kan kelihatannya berpendidikan. Masa nggak bisa jaga omongan dan menghargai sih? Udah Mbak itu nggak usah kelamaan nahan saya di sini. Saya itu pengen ngelamar kerja. Harusnya Mbak itu mempersilahkan saya masuk untuk tes dan wawancara. Mbak Ira, orang kayak Mbak Ira itu nggak pantas tahu nggak ngelamar kerja di perusahaan teknologi yang besar ini. Mbak Ira ini nggak punya malu atau gimana sih? Udah, mending Mbak itu langsung pergi aja sana. Ya nggak bisa gitu dong Mbak. Pokoknya saya itu mau melamar kerja di perusahaan ini. Saya mohon Mbak, izinkan saya untuk ikut tes dan juga wawancara. Maksa banget sih jadi orang. Kalau saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa lah Mbak. Mbak, jangan lari masuk. Duh ya ampun, nggak tahu malu banget sih tuh orang. Bisa-bisanya coba dia nyelonong masuk ke ruangan HRD. Saat di ruangan HRD, Permisi Pak, saya Ira. Saya kesini mau ikut tes dan juga wawancara. Ya ampun, kamu itu beneran apa mau ikut tes dan juga wawancara? Apalagi bagian pekerjaan yang kamu ambil itu spesialis cyber loh ya. Iya Pak, bener banget. Saya mohon ya Pak, izinkan saya ikut tes dan juga wawancara. Karena saya tuh pengen banget Pak bisa jadi spesialis cyber di perusahaan ini. Hahaha, ya ampun, kamu ini lucu banget deh. Bisa-bisanya kamu itu mau jadi spesialis cyber di perusahaannya ini. Kamu tuh nggak sadar apa penampilan kamu tuh udah kayak pengemis tahu nggak?
Orang dengan penampilan kayak kamu ini emangnya ngerti apa tentang teknologi dan juga spesialis cyber? Ya ampun, ternyata manusia di perusahaan ini tuh semuanya ngelihat orang dari penampilannya ya. Kalau iya emangnya kenapa, ha? Pak, seharusnya ya sebagai seseorang yang profesional itu tidak menjadikan penampilan sebagai patokan untuk mengukur kemampuan seseorang. Nggak usah sok-sokan ngajarin saya deh, tapi saya itu merasa penasaran sama kamu. Ya udah gini aja, kamu tunjukkan dulu ijazah kamu ya. Siapa tahu gitu kan, kamu itu lulusan luar negeri. Ya udah Pak, ini ijazah saya. Loh ini ijazah kamu cuma ijazah SD. Aduh ya ampun, kamu nih buang-buang waktu saya aja ya. Udah ngomong sok tinggi ternyata cuma lulusan SD. Pasti nanti kamu itu bakal jawab kalau lulusan SD itu bukan jadi patokan untuk mengukur kemampuan, iya kan? Iyalah Pak, karena menurut saya kemampuan itu nggak bisa diukur dari penampilan ataupun ijazah. Tiba-tiba Gina datang. Permisi Pak Galuh, maaf ya Pak, saya ngebiarin wanita ini asal masuk aja ke ruangan Bapak. Kamu nih gimana sih Gina? Bisa-bisanya kamu itu membiarkan wanita yang hanya lulusan SD dengan penampilan kumuh dan juga lusuh masuk ke dalam ruangan saya. Iya Pak, saya benar-benar minta maaf. Orang dia langsung nyelonong masuk ke ruangan Bapak, saya nggak bisa berhentiin deh. Mbak Ira, cepetan keluar dari sini atau saya panggil satpam ya. Ntar dulu, izinin saya untuk ikut tes dan juga wawancara. Saya tuh punya kemampuan dan pantas kok jadi spesialis cyber di perusahaan ini. Kamu ini kayaknya udah nggak waras ya. Cuma lulusan SD aja sok-sok bilang punya kemampuan. Palingan ya kamu itu buka komputer aja nggak bisa. Bener banget tuh. Ya ampun Pak, ini orang ya kayaknya otaknya udah miring deh. Makanya Pak, dia itu nggak punya malu datang ke sini. Apalagi cuma bawa ijazah SD dan juga penampilan kumal dan juga lusuh. Bener banget kamu itu Gina. Ira, denger ya. Kamu itu harusnya pergi dari sini sekarang juga. Cepetan. Iya, saya pergi. Tapi bisa nggak sih? Jangan dorong saya sampai jatuh gini. Ya habisnya ngeselin banget sih. Udah diusir juga dari tadi. Udah sana, cepetan pergi. Pergi sana, perusahaan ini gak mungkin nerima orang kayak kamu itu. Haha, wanita miskin dan gak waras. Astagfirullah, kenapa mereka jahat banget ya sama aku? Padahal kan aku cuma mau ngelamar kerja. Dan setidaknya biarin aku nunjukin kemampuanku dulu lah. Awas aja ya mereka, aku bakal buat pelajaran buat mereka. Jangan malah bengong dong, cepetan pergi. Malah buka HP nih orang. Mungkin dia itu mau update status. Tapi kok tiba-tiba komputer saya error sih? Loh, kok bisa Pak? Waduh, ini juga saya dapat laporan Pak. Kalau komputer di seluruh kantor semuanya error terkena virus. Duh ya ampun, kasihan banget ya. Makanya jadi orang jangan sombong. Itu adalah karma instan buat kalian. Ya udah ya, saya permisi dulu. Nikmatin tuh pusing benerin semua komputer yang kena virus. Kurang ajar kamu ya. Ira pun pergi dari perusahaan itu dengan senyum licik dan puas. Sementara itu Galuh dan Gina dibuat pusing karena seluruh komputer di perusahaan itu mengalami error. Duh ya ampun, ini virus apa sih? Kok saya itu baru aja tahu ada virus yang kayak gini, yang nyerang komputer. Aduh. Iya nih Pak, saya juga nggak tahu. Semua cara juga udah kita coba, tapi virusnya masih nggak mau hilang dari semua komputer. Mana semua komputer di perusahaan lagi yang kena virusnya? Kalau kita itu nggak segera menghilangkan virus ini dari semua komputer yang ada di perusahaan ini, yang ada semua data perusahaan itu bisa hilang loh. Perusahaan ini bisa hancur Pak kalau gitu. Ya Gin, bener banget. Duh, kalau bos sampai tahu bisa habis kita. Tapi virus ini tiba-tiba menyerang komputer ketika si wanita miskin tadi buka HP kan ya? Nah itu dia Pak. Apa jangan-jangan dia ya Pak yang udah nyebarin virus di semua komputer di perusahaan ini? Bisa jadi sih, tapi masa iya sih dia itu bisa menyebarkan virus di semua komputer di perusahaan ini? Padahal kan untuk bisa mengakses komputer perusahaan bukan hal yang mudah. Betul tuh Pak. Apalagi kan wanita itu cuma lulusan SD. Tapi Pak, saya penasaran deh. Gimana kalau kita lihat CCTV aja Pak? Wah boleh. Tapi kan untuk mengakses CCTV itu harus dari komputer juga. Tapi kalau nggak salah saya lihat pas itu saya pernah mengaitkan CCTV ke HP saya. Nah ya udah Pak, ayo kita lihat lewat HP aja. Ya udah, kita lihat lewat HP saya aja ya. Kalau nggak salah sih si wanita itu buka HP sekitar jam 10:11. Iya Pak, coba dibuka rekaman CCTV-nya. Oke, nih mulai saya buka ya. Ya ampun ternyata beneran loh. Di rekaman CCTV-nya itu kelihatan dia itu bisa mengakses komputer lewat HP. Tapi gimana caranya dia menyebarkan virusnya ya? Ini beneran. Kok bisa sih Pak? Padahal kan dia itu cuma lulusan SD. Jangan-jangan dia beneran punya kemampuan lagi Pak di bidang spesialis cyber. Waduh, kita itu benar-benar udah melakukan kesalahan besar. Gawat nih, kayaknya dia itu nggak bakal menghilangkan virus itu.
dari semua komputer yang ada di perusahaan ini. Bener banget Pak, apalagi kita tadi udah menghina wanita itu habis-habisan. Saya juga bahkan sampai mendorong dia sampai jatuh. Dia pasti udah sakit hati banget. Duh, kita harus gimana nih Pak? Beberapa hari kemudian, Sebenarnya aku udah berlebihan banget gak sih nyebarin virus ke semua komputer yang ada di perusahaan yang kemarin aku ngelamar kerja. Tapi menurut aku gak berlebihan deh. Orang mereka dengan teganya menghina aku habis-habisan. Bahkan ya si karyawan wanita itu sampai dorong aku sampai jatuh. Sakit tahu. Ya udahlah, biarin aja mereka tuh. Pusing gak tahu gimana cara ngilangin virus yang udah aku sebarin ke komputer itu. Hahaha. Enak, kamu itu kenapa toh ngomong sendiri sambil ketawa-ketawa gitu? Udah kayak orang gak waras aja. Hehehe, nggak apa-apa Pak. Halah, pasti ada sesuatu kan? Oh ya, ngomong-ngomong katanya kamu itu mau cari kerja di perusahaan teknologi. Kok sekarang malah main komputer lagi di rumah? Aku sebel Pak, pas aku coba ngelamar di suatu perusahaan, aku tuh malah dihina-hina. Bahkan ya Pak, aku tuh sampai didorong sampai jatuh. Astagfirullahaladzim, kok bisa gitu toh nak? Ya gimana Pak, orang penampilanku aja kumel dan lusuh. Apalagi ya Pak, aku kan cuma bawa ijazah SD. Tapi menurut aku ya, setidaknya lihat dulu lah kemampuan aku. Malah nggak dikasih kesempatan sama sekali Pak untuk ikut tes ataupun wawancara. Dunia perusahaan memang seperti itu sih nak, bener. Iya sih Pak, rata-rata kan emang gitu. Dan akhirnya Pak, aku mutusin untuk mencari pekerjaan lewat online aja. Toh aku juga dapat banyak pesanan orderan untuk ngebuat aplikasi dan juga lain-lain. Ya udah nak, kalau emang itu yang terbaik buat kamu ya. Tapi ngomong-ngomong, dengan kamu mencari pekerjaan lewat online terus, ngebuat aplikasi dan juga yang lain-lain, apakah bisa menghasilkan uang nak? Ya bisa dong Pak, bahkan bayarannya itu Pak lumayan banget. Cuma ya aku kadang males gitu ngerjainnya, hehehe. Kamu ini jangan males-males ya. Kalau bisa menghasilkan uang ya lanjutkan terus, daripada kamu itu nyari kerjaan di perusahaan malah dihina-hina. Iya Pak, siap, bakal aku lanjutin kok. Ya ampun, Pak, tahu nggak? Ini aku dicat sama pemilik perusahaan teknologi yang paling terkenal di kota ini. Ternyata ya Pak, pemilik perusahaan ini tuh tahu aku dari karyawannya yang pernah mesen buatin aplikasi dan web di aku. Masya Allah nak, mantap banget. Terus pemilik perusahaan itu ngechat apa ke kamu? Aku ditawarin kerja sama gitu Pak. Tapi ini dia minta ketemuan dulu. Menurut Bapak, aku perlu terima nggak nih ini tawarannya? Kalau menurut Bapak sih terserah kamu aja. Tapi ini bisa jadi langkah awal untuk kamu bisa menyalurkan kemampuan kamu. Iya juga sih Pak. Ya udah deh kalau gitu, aku bakal terima tawaran ini. keesokan harinya Ira pun bertemu dengan pemilik perusahaan teknologi yang paling terkenal di kota itu. Permisi Bu. Ya ampun Bu, saya benar-benar minta maaf ya. Tadi saya harus ngurusin beberapa pesanan pembuatan aplikasi dan juga web Bu. Iya, sebenarnya juga kelupaan sih kalau hari ini ketemu sama Ibu. Saya benar-benar minta maaf ya Bu. Iya, ndak apa-apa, santai aja. Saya juga baru datang ini habis rapat. Tapi tetap aja Bu, saya merasa bersalah. Oh iya, ngomong-ngomong, Ibu ini mau nawarin kerja sama apa ya sama saya? Jadi begini, melihat kemampuan kamu yang udah di atas rata-rata itu, saya jadi tertarik ngajakin kamu kerjasama, ngebuat game yang memiliki teknologi tinggi. Game dengan teknologi tinggi. Tapi kok Ibu bisa tertarik ngajakin saya kerjasama ngebuat game? Saya kira bakal ngebuat aplikasi atau web gitu. Saya tuh ya tertarik ngebuat game karena sekarang itu banyak banget orang-orang yang hobi banget main game. Dari situ kita bisa manfaatin ngebuat game dengan teknologi yang tinggi dan mengambil keuntungan yang sangat besar. Iya juga sih. Tapi Bu, kalau ngebuat game dengan teknologi yang tinggi itu butuh waktu yang cukup lama. Emangnya nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa dong. Dan selain itu ya, saya juga mau nawarin kamu kerja sebagai spesialis cyber di perusahaan saya. Saya dengar pas itu kamu pernah ya ngelamar jadi spesialis cyber di suatu perusahaan, tapi malah dihina dan diusir. Ya ampun, ini beneran apa Bu? Ibu nawarin saya jadi spesialis cyber di perusahaan Ibu. Dan bener banget Bu, saya tuh pas itu pernah ngelamar kerja jadi spesialis cyber di suatu perusahaan. Malah dihina dan juga diusir. Jadinya pada saat itu juga saya nyebarin virus Bu di semua komputer perusahaan itu. Dan asal kamu tahu ya, perusahaan itu loh sampai sekarang belum bisa mengatasi virus yang kamu sebarin di komputer. Ya ampun, gimana sih? Bilangnya perusahaan teknologi tinggi, tapi ngilangin virus kayak gitu aja nggak bisa. Ngomong-ngomong Bu, Ibu tahu hal itu dari mana?
kebetulan saya tuh punya kenalan di perusahaan itu. Dan saya diceritain deh. Dan setelah saya dengar cerita itu, saya jadi makin tertarik sama kamu. Kamu mau kan nerima tawaran saya? Ngebuat game dengan teknologi tinggi dan juga jadi spesialis cyber di perusahaan saya. Ya mau banget lah Bu, itu pekerjaan impian saya. Baguslah kalau gitu, saya merasa tenang. Karena kalau kamu udah nerima tawaran saya itu, soalnya saya tuh dapat kabar ya, nanti perusahaan yang kamu sebarin virus itu bakal nemuin kamu untuk memberikan tawaran juga. Loh, iya Kak Bu? Ya ampun, lucu banget sih. Padahal kemarin saya dihina-hina dan diusir. Sekarang udah tahu kemampuan saya, baru deh mereka datang buat ngasih tawaran. Iya, begitulah manusia. Oh iya, kalau ndak salah nama kamu Ira ya? Iya Bu, bener banget. Baiklah Ira, mulai besok kamu udah bisa datang ke perusahaan saya untuk mulai project game teknologi tinggi dan juga sekaligus bekerja sebagai spesialis cyber di perusahaan saya. Ini kamu gak bakal keberatan kan jalanin 2 pekerjaan sekaligus? Aman Bu, tenang aja, saya udah biasa kok. Soalnya Bu, saya juga udah biasa ngebuat game web ataupun aplikasi. Cuma ya emang bukan dalam skala besar kayak begini. Oh walah, iya ya. Duh ya ampun, udah jam segini aja. Ya udah kalau begitu, saya permisi duluan ya. Soalnya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Iya ya Bu, silakan. Ya ampun, aku nggak nyangka banget deh dapat tawaran sebagus ini. Tapi ya nggak heran sih, kan kemampuan aku tuh emang benar-benar high quality. Hahaha. Tidak butuh waktu lama Ira pun sukses membuat proyek game berteknologi tinggi dan juga sebagai spesialis cyber. Ia bahkan terkenal sebagai ahli teknologi paling cerdas. Masya Allah nak, Bapak nggak nyangka banget kamu itu bisa sesukses ini. Iya Pak, alhamdulillah banget. Aku juga masih nggak nyangka loh bisa sesukses ini sekarang. Tapi ini juga berkat dukungan Bapak. Tapi ini semua tuh hasil usaha kamu yang pantang menyerah. Kamu sekarang bahkan terkenal sebagai ahli teknologi paling cerdas loh. Andai aja ibu masih hidup ya, pasti ibu tuh bangga banget ngelihat kamu sekarang. Iya Pak, duh Bapak ngomong kayak begitu aku jadi kangen banget deh sama Ibu. Pak, gimana kalau besok kita ke makam Ibu yuk? Sekalian nanti kita buat syukuran atas kesuksesan aku sekarang. Wah iya ya nak, Bapak setuju. Nak, kamu tahu nggak selama ini ketika kamu itu berangkat kerja, kata tetangga ada orang yang sering banget datang ke rumah. Loh, iya Kak Pak, aku nggak pernah tahu tuh. Bapak juga nggak tahu nak, kita kan pergi kerja terus. Rumah kita itu jadi sering kosong. Ini Bapak juga baru dikasih tahu sama beberapa tetangga. Oh alah, kira-kira siapa ya Pak? Perasaan kita juga udah pindah rumah. Kok tuh orang bisa tahu alamat kita? Nah itu dia nak, apa jangan-jangan itu saudara atau teman kamu tuh? Kalau saudara sih bisa jadi Pak, tapi kalau teman aku nggak mungkin deh. Soalnya teman-teman aku tuh pada merantau keluar kota semua. Jadi ya kalau mereka pulang pasti ngabarin aku. Berarti ada kemungkinan saudara kita. Nah, kayaknya iya Pak. Ya ampun Pak, aku lupa. Hari ini ada peresmian gitu di perusahaan. Bapak mau ikut nggak? Emang nggak apa-apa kalau Bapak ikut. Lagian ini kan urusan pekerjaan kamu. Nggak apa-apa toh Pak, ini tuh acara peresmian gitu. Dan semua orang bisa datang. Jadi nggak apa-apa kalau Bapak mau ikut. Wah boleh-boleh. Sekalian Bapak mau ngeliat gimana perusahaan tempat kamu itu kerja. Pasti besar banget ya. Bukan besar lagi Pak, tapi besar banget. Tak lama kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ya? Loh, Bapak bukannya HRD perusahaan yang pas itu saya ngelamar kerja ya? Ya benar banget. Saya itu mau bicara sama kamu, bisa kan? Bicara apa ya Pak? Perasaan pas itu kayaknya saya dihina-hina dan diusir. Saya itu benar-benar minta maaf. Saya dan bawahan saya itu pada saat itu sangat khilaf. Kami sungguh menyesal atas perbuatan kami. Kedatangan saya di sini untuk menawarkan pekerjaan spesialis cyber untuk Mbak Ira. Saya juga mohon untuk Mbak Ira menghapus virus yang Mbak Ira sebarkan di semua komputer di perusahaan kami. Duh, maaf ya Pak, saya nggak bisa nih nerima tawaran Bapak. Karena saya itu udah menjadi spesialis cyber di perusahaan Bu Salsa, sekaligus lagi nyusun project game teknologi tinggi. Ya, saya tahu kok. Tapi apakah Mbak Ira itu mau mempertimbangkan untuk keluar dari perusahaan Bu Salsa dan masuk ke perusahaan kami? Nggak bisa Pak, sorry banget. Apalagi setelah yang Bapak dan juga bawahan Bapak lakukan kepada saya, itu benar-benar ngebuat saya sakit hati.
Baiklah kalau itu keputusan Mbak Ira, tapi bisa nggak Mbak Ira menghapus virus yang sudah Mbak Ira sebarkan di seluruh komputer perusahaan kami? Sampai saat ini kami belum bisa Mbak menghilangkan virus yang Mbak sebarkan itu. Duh ya ampun, kasihan banget sih. Ya udah, iya ya sebentar. Nah, udah selesai nih. Ntar cek aja itu di perusahaan Bapak. Semua komputernya sudah saya jamin terlepas dari virus yang saya sebarkan pada saat itu. Hah? Secepat itu Mbak menghapus virusnya? Ya ampun, Mbak Ira ini benar-benar jenius ya di dalam teknologi. Saya itu benar-benar menyesal tidak menerima Mbak Ira pada saat itu. Saya mah emang jenius, Pak. Makanya jangan menilai sesuatu itu dari tampilannya doang. Ya udah, mending Bapak itu pergi dari sini sekarang juga. Soalnya saya tuh mau pergi ke peresmian di perusahaan saya bekerja. Galuh pun pergi dengan perasaan campur aduk antara malu dan juga menyesal. Semua itu membuat Ira semakin sukses dan terkenal sebagai ahli teknologi yang jenius.